dibincangkan. Ibadat dan devosi khusus diperuntukkan pada Maria, Bunda Gereja. Namun, Konsili Vatikan kedua tetap mempersembahkan bagian dari konstitusi dogmatis tentang gereja mengenai Santa Perawan Maria Bunda Allah dalam misteri Kristus dan gereja. Karena Kristus melanjutkan karya dan misi penyelamatannya melalui tubuhnya, yaitu gereja, maka para bapa konsili secara istimewa di bawah bimbingan Paus Paulus ke-6 memutuskan bahwa sungguh amat tepat menyampaikan peran Bunda Maria dan dianugerahi kurnia serta martabat yang amat luhur, yaitu menjadi putra Allah dan juga menjadi putri Bapa yang terkasih dan kenisah Roh Kudus. Seluruh gereja menghormati Maria sebagai anggota gereja yang maha unggul dan sangat khusus dan sebagai teladan dalam iman, harapan, dan kasih. Konsili Vatikan kedua hendak menjelaskan secara lebih mendalam peran Santa Perawan Maria dalam misteri sabda yang menjelma dalam tubuh mistiknya dan tugas kewajiban terhadap Bunda Allah, Bunda Kristus, dan Bunda orang-orang beriman. Bunda Maria juga merupakan Bunda yang paling dekat dengan kita, yaitu orang-orang beriman yang menjadi anak-anaknya. Santa Perawan dalam misteri Kristus dikatakan bahwa ketika Allah yang maha baik dan maha bijaksana hendak melaksanakan penebusan dunia, setelah genap waktunya, Ia mengutus putranya yang lahir dari seorang wanita supaya kita diterima menjadi anak. Misteri ilahi keselamatan itu diwahyukan kepada kita dan tetap berlangsung dalam gereja dan dijadikan tubuhnya. Di situ kaum beriman dalam persatuan dengan Kristus Kepala dan dalam persekutuan dalam semua para kudusnya wajib pula merayakan kenangan pertama-tama Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Allah serta Tuhan kita Yesus Kristus. Santa Perawan dan Gereja mengatakan para bapa Konsili Vatikan kedua mengupas secara mendalam hal ehwal Santa Perawan dalam kaitannya dengan gelarnya sebagai Bunda Gereja. Maria sebagai mediatrix ialah sebagai Bunda penebus. Maria adalah perantara melalui mana Putra Allah masuk ke dalam dunia ini demi menyelamatkan kita dari dosa, dan dengan kesaksian imannya sendiri dan dengan menghadirkan Kristus kepada yang lain, Maria membantu mendamaikan para pendosa dengan putranya. Bunda Maria tanpa dosa, namun demikian memahami sengsara yang diakibatkan dosa, terus-menerus memanggil para pendosa kepada putranya. Peranan Santa Perawan dalam tata keselamatan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan Maria harus dipahami dari peristiwa puncak Yesus Kristus, yaitu kebangkitan dan wafatnya di kayu salib. Maria adalah hamba Tuhan yang miskin, rendah hati, dan mau melayani sesama. Maria menjadi saksi dan bukti kemanusiaan dan ilahi bahwa janji Allah demi keselamatan manusia adalah kekal dari ujung langit tanpa batas ruang dan waktu. Adapun Santa Perawan dalam tata keselamatan ialah pertama, Maria dalam kitab suci dikatakan Maria diangkat jiwa dan badannya ke surga, yang merupakan kepenuhan janji akan kehidupan kekal bagi jiwa dan badan yang dijanjikan kepada semua orang percaya. Kedua, Maria dalam tradisi dikatakan peran aktif Maria dalam karya keselamatan melalui ketaatannya menampilkan suatu gagasan yang dikembangkan dari pengertian Rasul Paulus tentang Yesus sebagai Adam baru dan Maria sendiri sebagai Hawa baru, sehingga Konsili Vatikan kedua kembali meneguhkan pandangan yang mengaitkan Maria dengan gereja. Maria dianggap sebagai contoh gereja.
Konsili Vatikan kedua memang lebih condong menyajikan Mariologinya dalam rangka ajarannya tentang gereja. Di satu sisi, Maria ditempat di pihak gereja. Namun di sisi lain, konsili tidak mau menyamankan kedudukan dan peranan Maria dalam tata penyelamatan dengan kedudukan dan peranan orang beriman lainnya. Jika Maria dimasukkan dalam gereja, maka di dalam gereja sendiri hendaknya dibuat pembedaan antara gereja dengan Maria dan gereja tanpa Maria. Penjelasan Mariologi sebenarnya merupakan suatu kupasan terhadap ajaran tentang Yesus Kristus dan karyanya. Dalam hal ini, lebih ditekankan bagaimana hubungan yang mendalam Maria dengan Juru Selamat sendiri, sehingga dapat dilihat lebih jauh peran dan kedudukan Maria dalam karya penyelamatan Allah untuk manusia. Maria adalah manusia yang sepenuhnya telah diselamatkan dan sepenuhnya menjadi penyelamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, sehingga Maria dianggap sebagai model seluruh umat beriman. Berbagai pendekatan yang dilakukan para ahli dalam menjelaskan ajaran Maria, namun yang pasti bahwa keistimewaan pribadi Maria hanyalah dijamin oleh rahmat Allah semata-mata. Rahmat yang telah diberikan kepadanya secara cuma-cuma memungkinkan Maria bersatu mesra dengan Yesus Kristus dalam melaksanakan karya penyelamatan ilahi. Dan rahmat yang sama pula ialah telah mengangkat Maria dalam kemuliaan dan kenikmatan hidup Tritunggal Kudus sampai kekal.